طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Para jamaah Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia, para alumni umroh ataupun haji di bawah pengelolaan Nasratul Ummah Travel atau Mumtaz Travel di mana saja Anda berada, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain yang ikut gabung kepada siaran kita di pagi hari ini, juga para pemirsa TV manapun yang juga ikut menyiarkan, dan para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Kalau kemarin kita sudah menerangkan tentang beragamnya azab, bahwa dosa itu mengundang turunnya azab. Orang diazab karena dosa-dosa yang tidak ditobati, sehingga tidak boleh seseorang merasa percaya diri bahwa Allah akan mengampuninya karena Allah itu lautan ampunan walaupun banyak dosa, tapi dia tidak tobat dari dosa itu. Nas-nas yang ada, Quran ataupun hadis, menjelaskan orang muslim yang berdosa diazab, baik di alam kuburnya apalagi di akhirat di neraka, waliyadzubillah. Nah, sekarang kita akan bahas naqdu ahlil ightirar, kritik, koreksi kepada orang-orang yang tertipu dengan dunia dengan berbagai macam argumentasi yang mereka miliki. Kita luruskan, kita bantah argumentasi mereka. Manusia yang paling tertipu adalah manusia yang tertipu oleh dunia yang segera, lalu lebih mengutamakan kepentingan dunia daripada akhirat. Lebih ridho dengan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Makanya lebih mengejar kepentingan dunia, kebahagiaan dunia dengan mengorbankan kepentingan akhirat. Apa alasan mereka, argumentasi mereka? Mereka mengatakan ad-dunya naqdun wal akhiratu nasi'ah. Dunia ini kontan, sedangkan akhirat nanti tertunda. Wan naqdu anfa'u minan nasi'ah. Yang kontan itu jauh lebih bermanfaat daripada yang tertunda nanti. Ini argumentasi mereka. Kedua, sebagian mereka ada yang menyatakan dzarratun manqudah wala durrah mau'udah. Lebih baik sebutir debu tapi nyata, real, kontan, tunai daripada mutiara. Tapi sekedar janji. Jadi mungkin mereka ini menyamakan janji Allah dengan janji para politikus ketika kampanye, ya. Kan banyak janjinya calon-calon pemimpin dan sedikit yang terbukti. Jadi nggak percaya kepada janji. Makanya janji Allah juga dikatakan itu ibarat mutiara yang dijanjikan. Entah benar, entah tidak. Kalau dunia ini walaupun sebutir debu, real nyata. Ini argumentasi yang kedua. Ketiga ada lagi yang berkata, ladzatud dunya mutayaqqinah, wa ladzatul akhirah mashkukun fiha, wa la adda'ul yaqin lisyak.
Ada lagi yang berkata, kelezatan dunia ini pasti. Kesenangan dunia ini real, nyata, sekarang langsung terasa. Sedangkan kelezatan, keindahan, kenikmatan, kebahagiaan akhirat masih diragukan. Entah benar, entah tidak. Maka saya tidak akan mungkin meninggalkan sesuatu yang yakin hanya untuk mengejar hal yang diragu-ragukan. Itu semua merupakan talbis iblis, godaan syaitan laknatullahi alaih. Hewan aja lebih berakal daripada orang tadi. Karena apa? Karena hewan apabila dia itu takut terhadap sesuatu yang membahayakan dirinya, dia tidak akan datang, tidak akan melakukan walaupun harus dipukul. Umpamanya kambing, umpamanya ya, diseret ke tepi jurang, lalu disuruh loncat, didorong. Apa reaksi si kambing ini? Apakah nurut? Enggak. Dia akan bertahan, kata orang Sunda, merod. Merod itu apa ya? Kalau digusur bertahan itu namanya merod. Atau didorong bertahan itu juga namanya merod. Sekalipun harus dipukul, dia lebih rela dipukul daripada loncat ke jurang. Itu binatang loh. Oleh karena itulah maka manusia yang lebih mengutamakan dunia, dia itu lebih bodoh daripada binatang karena orang rela menceburkan diri kepada sesuatu yang diyakini akan membinasakan dia. Coba tanya kepada para pemabuk, para penjudi, para pencuri, tahu nggak bahwa itu diancam azab baik di alam kubur ataupun di alam neraka, di alam akhirat dan neraka nanti? Tahu dia akan binasa, akan babak belur dengan siksa yang dahsyat. Tapi rela menceburkan diri ke sana. Kalau binatang disuruh, didorong, ditarik untuk loncat ke jurang, enggak mau. Ya. Nah, orang tadi kalau dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, kalau dia beriman bahwa dia akan berjumpa dengan Allah dan akan dibalas, tapi masih ada keraguan tentang akhirat, tentang surga dan neraka, tentang azab kubur atau nikmat kubur. Ada iman tapi ragu. Maka dia manusia yang paling rugi. Karena dia melakukan hal itu di atas dasar ilmu. Dia tahu akan diazab di neraka. Dia tahu akan disiksa di alam kubur. Tapi dia lakukan. Jadi kalau dia meyakini Allah dan Rasulnya beserta janjinya, dia rugi. Tapi kalau dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kerugiannya tambah dahsyat. Bagaimanapun orang yang berdosa, padahal dia iman kepada Allah dan Rasulnya dan merasa berdosa dan diyakini akan peroleh azab dengan dosa itu bila tidak tobat, lebih mending. Lebih enteng azabnya daripada orang yang dosa karena tidak yakin kepada adanya akhirat, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ucapan orang yang menyatakan an-naqdu khairum minan nasi'ah, yang kontan, yang tunai itu lebih baik daripada yang tertunda, yang nanti. Sehingga dari sini dia katakan lebih baik dunia daripada akhirat nanti, dunia mah sekarang. Kita jawab, kalau antara yang kontan dengan yang tertunda itu sama, ya iya, lebih baik yang kontan. Umpamanya nih, mau uang nih 1 juta, mending sekarang atau mending tahun depan? Sama, tahun depan juga 1 juta. Atau mending nanti minggu depan? Sama 1 juta, sekarang 1 juta. Ya mending sekarang, kalau nilainya sama. Tapi kalau yang tertunda itu
lebih gede, lebih banyak. Umpamanya nih, mending sekarang dikasih uang 1 juta atau nanti mending minggu depan tapi 2 juta. Atau bulan depan lagi 10 juta. Mending mana? Ya mending nanti yang 10 juta. Kita bisa bersabarlah. Mengirit pengeluaran sekarang demi 10 juta bulan depan. Lebih daripada sekarang tapi cuma 1 juta seminggu juga habis. Maka ya kita lebih milih yang tertunda nanti. Asal lebih gede, lebih banyak. Bayangkan kalau perbandingannya dunia dan akhirat. Dunia yang kontan, yang tunai, yang sekarang, nggak seberapa. Akhirat tertunda tapi wah. Dijelaskan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan At-Tirmidzi dari Mustawrid bin Asy-Syaddad radhiyallahu an bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan mad dunya fil akhirati illa kama yudkhilu ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur bima yarji. Tidaklah perbandingan dunia dibanding akhirat kecuali tak ubahnya seperti salah seorang kamu memasukkan telunjuknya ke lautan lalu diangkat. Perhatikan air yang menetes kembali ke lautan. Nah, 1 tetes itu dunia, samudra yang luas itu akhirat. Sebanding enggak tuh? Coba bayangkan musim kering, musim kemarau, susah air. Ada tawaran nih mending air sekarang segelas. Atau nanti besok 1 drum. Kita akan memilih besok aja 1 drum. Sehari sekarang nggak minum nggak akan mati. Menderita iya tapi harus sabar. Besok 1 drum. Tidak hanya minum tapi bisa mandi segala macam. Bisa masak segala macam. Untuk minumnya bisa berhari-hari. Ini bayangkan bukan hanya 1 drum tapi 1 samudra dibanding 1 tetes air. Itulah perbedaan antara dunia dan akhirat. Oleh karena itu, lebih mendahulukan yang kontan tapi nilainya sangat sedikit. Dengan mengabaikan yang tertunda tapi nilainya wah. Lebih mendahulukan yang sedikit tapi membuang yang sangat banyak adalah sebuah kebodohan. Sebodoh-bodoh kebodohan. Berdasarkan hal itulah maka siapa yang lebih mendahulukan dunia dengan membuang akhirat, maka itulah sebodoh-bodoh orang dan setertipu-tertipu orang dalam kehidupan dunia ini. Mana yang lebih dipilih oleh orang yang lebih berakal, mendahulukan yang segera tapi amat sangat sedikit, dengan mengorbankan akhirat yang abadi yang selama-lamanya? Mungkin enggak seseorang akan melakukan itu atau sebaliknya meninggalkan yang sedikit, yang fana, yang pasti akan musnah untuk mengambil sesuatu yang tidak ada bandingannya. Yang tidak ada tandingannya dalam masalah harga, tidak ada akhirnya, tidak ada putusnya, tidak ada binasanya, tidak ada lenyapnya. Orang yang berakal pasti akan lebih memilih yang abadi. Baik kualitas atau kuantitas kenikmatannya tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Terbantahlah sudah orang yang menyatakan yang kontan lebih baik daripada yang tertunda. Kita bantah, iya kalau nilainya sama. Tapi kalau nilainya jauh berbeda, nggak bisa dibandingkan, ya ambil yang tertunda. Tapi banyak kok. Yang banyak luar biasa walaupun tertunda.
Kehidupan di dunia ini sementara, nggak akan selamanya. Sebentar dibanding apa? Dibanding kehidupan setelah kehidupan ini. Kehidupan di alam barzah jauh lebih lama, apalagi di akhirat nanti. Ini yang pertama. Kedua, koreksian kedua. Tadi dikatakan mereka berkata la atsruku mutayaqinan limashkukin fihi. Aku tidak akan meninggalkan sesuatu yang yakin, yang real, yang nyata untuk sesuatu yang masih diragukan. Kita jawab. Imma fayuqalu lahu imma an takuna ala syakkin min wa'dillahi wa wa'idihi wa sidqi rusulih atau takuna ala yaqinin min dhalik fa in kunta ala yaqinin fama tarakta illa dharrah ajilah munqati'ah faniyah an qurbin li amrin mutayaqqinin la syakka fihi wa la inqita'alah. Kita katakan kepada orang itu, kalau orang itu ragu terhadap janji Allah, terhadap ancaman Allah, terhadap kebenaran Rasulnya, atau yakin nggak terhadap hal itu? Jadi orang yang berkata tadi, saya tidak akan meninggalkan hal yang saya yakini dari kehidupan dunia hanya untuk sesuatu yang masih diragukan, yaitu akhirat. Apakah orang itu masih ragu kepada janji Allah, ancaman Allah, kebenaran dari utusan dan risalahnya, atau dia masih yakin? Kalau engkau yakin terhadap hal itu, yakinlah akhirat ada. Bahwa janji Allah itu benar, ancaman Allah itu juga benar. Maka meninggalkan dunia berarti hanya meninggalkan sebutir debu yang segera, yang akan terputus, yang akan fana, akan hancur dengan segera, untuk meraih sesuatu yang diyakini, yang tidak ada keraguan di dalamnya dan tidak ada putusnya, tidak ada musnahnya, yaitu akhirat. Itu pertama. Jadi apa sih yang dimaksud dengan ucapan orang tadi? Kenapa kamu mengejar dunia? Dia menjawab, saya mah tidak akan meninggalkan hal yang sudah saya yakini hanya untuk mengejar hal yang diragukan. Kalau omongan itu keluar dari orang yang yakin terhadap firman Allah, kepada janji dan ancaman Allah, maka mendahulukan akhirat berarti meninggalkan debu, sebutir debu yang segera, yang pasti fana, pasti binasa, pasti hancur, tak akan lama lagi, untuk mengejar akhirat yang meyakinkan, yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang tidak ada putus-putusnya. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua, wa in kunta ala syakkin. Kalau memang kamu ragu, akhirat itu ada enggak? Janji Allah itu benar apa tidak gitu ya? Ragu nih. Faraji ayatir Rabb. Ad-dalati ala wujudihi wa qudratihi wa masyiatihi wa wahdiyanatihi wa sidqi rusulihi fima akhbaru bihi anillah. Wa tajarrudihi. Wa qum lillahi nadhiran au munadhiran. Hatta yatabayyana laka anna ma ja'at bihi ar-rusul salawatullahi alaihim anillah fahuwal haq alladzi la syakka fihi wa anna al-khaliqa hadzal alam wa rabbas samawati wal ard yata'ala wa yataqaddasu wa yatanazzahu an khilafin ma akhbarat bihi rusuluhu an. Kalau engkau ragu, coba telaah kembali ayat-ayat Allah. Ayat kauniyah yang ada di alam ini dan ayat qauliyah berupa wahyu Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Telaah lagi. Semua itu menunjukkan keberadaan Allah, kekuasaan Allah, keesaan Allah, juga menunjukkan kebenaran risalah yang dibawa oleh para rasulnya yang menginformasikan dari Allah. Coba berdiskusi
coba bertukar pikiran tentang hal itu secara jernih sampai jelas kepadamu bahwa apa yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam dari Allah itu benar, yang tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Bahwa pencipta alam ini, penguasa langit dan bumi ini, yang maha tinggi, maha suci, itu benar-benar persis seperti yang dituturkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Maka dengan menelaah akan hilang keraguan-raguan, akan muncul keyakinan, sehingga kembali kepada poin yang pertama tadi. Kalau yakin akan janji Allah, yakin akan ancaman Allah, yakin akan keterangan dari Allah tentang adanya akhirat, adanya surga, adanya neraka, maka meninggalkan dunia demi meraih akhirat itu ibarat meninggalkan sebutir debu yang kecil, yang sedikit, yang pasti hilang, pasti fana, pasti musnah untuk mengejar sesuatu yang sangat besar, agung, yang tidak akan pernah ada putusnya. Tapi sekarang siapa yang tidak meyakini itu? Setelah menelaah, setelah berdiskusi, tidak yakin bahwa Allah pencipta alam semesta ini. Hatinya disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka itu sama dengan mencela Allah, mendustakan Allah, mengingkari kerububiyahan Allah, mengingkari kerajaan dan kekuasaan Allah. Sebab mustahil setiap orang yang memiliki fitrah yang selamat meyakini bahwa Allah penguasa ini lemah, jahil, tidak tahu apa-apa, tidak mendengar, tidak melihat, tidak berbicara, tidak memerintahkan dan tidak melarang, tidak memberikan balasan ataupun tidak mengadab, tidak memuliakan ataupun tidak menghinakan, tidak mengutus utusannya ke seluruh daerah kekuasaannya, tidak peduli kepada keadaan rakyatnya, tapi meninggalkan rakyatnya itu semau mereka. Ini kan sesuatu yang mustahil. Dia meyakini, ya Allah ada, betul. Allah Maha Pencipta, ya. Tapi sudah begitu aja. Kata orang Sunda, culjen. Culjen itu apa ya? Ya ditinggalkan begitu, sudah membuat alam jagat raya ini, sudah membuat alam semesta, menciptakan makhluknya, lalu biarkan semau mereka. Tidak ngatur, tidak memelihara, tidak memantau, tidak memerintahkan dan tidak melarang. Andai ada seorang penguasa di sebuah negara. Dia itu tidak peduli kepada urusan rakyatnya. Tidak ada aturan. Tidak ada larangan, tidak ada perintah, tidak ada aturan. Mau begini rakyatnya, mau begitu, terserah. Penguasa yang kayak gini kayak gimana. Itu sejahat-jahat, sezalim-zalim, sebodoh-bodoh penguasa. Tidak peduli kepada rakyatnya. Ya. Kalau ada manusia berkuasa dengan kekuasaan seperti itu, pasti akan kacau negara yang dipimpinnya. Tidak mungkin adalah yang seperti itu. Bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla yang diyakini pencipta alam jagat raya ini, penguasa, raja alam jagat raya ini, tapi kemudian dibiarkan ini kehidupan makhluknya seperti itu saja. Nggak mungkin. Siapa yang meyakini keberadaan Allah? Siapa yang meyakini Allah pencipta, Allah raja, tapi tidak meyakini bahwa Allah memerintah dan melarang, Allah tidak akan mengadab yang durhaka dan tidak akan memberikan reward pahala kepada orang yang taat. Siapa yang begitu, maka dia sudah menuduh Allah dengan tuduhan yang lebih keji daripada tuduhan apapun.
Coba perhatikan kalau manusia memperhatikan keadaannya dari awal sampai akhir. Dari mana dia berasal? Dia diciptakan dari nutfah. Cairan yang dianggap hina dan jijik. Yang kemudian diproses perkembangannya di dalam rahim ibunya. Sampai sempurna ditiupkan ruh lalu dilahirkan ke alam dunia. Siapa yang perhatikan proses kejadian dirinya akan jelas baginya. Dengan perhatian yang seksama. Bahwa Sang Pencipta kita ini ternyata memberikan perhatian secara detil. Sampai-sampai ketika masih dalam bentuk nutfah saja, sperma yang bertemu dengan sel telur, lalu istilahnya jadi zigot, kemudian menempel di dinding rahim, kemudian diproses. Siapa yang memprosesnya? Allah Azza wa Jalla. Bukan dia yang memprosesnya sendiri. Ternyata Allah tidak cuek, tapi memperhatikan secara detail. Tidak dibiarkan begitu saja. Setelah gubrak lahir ke alam dunia, apa mungkin ketika dia dalam perut ibu diproses, diperhatikan secara detail setiap detiknya, setiap titik bagiannya itu. Setelah lahir dibiarkan begitu saja? Mustahil. Tanpa ada perintah dari Allah, tanpa ada larangan, tanpa memperkenalkan hak-hak dan kewajibannya, tanpa ada ancaman dan janji. Janji bagi orang yang taat dengan janji surga dan ancaman neraka bagi orang yang mendurhakainya. Seandainya seorang hamba memberikan perhatian dengan sebenar-benarnya, maka seluruh yang dia lihat, seluruh yang dia dengar menjadi dalil tentang keberadaan Allah, keesaan Allah, menjadi dalil juga tentang kebenaran para nabi dan menjadi dalil bahwa Al-Quran ini adalah hak benar kalam Allah. Imam Ibnu Qayyim mengingatkan kepada apa yang telah beliau jelaskan dalam kitabnya yang lain, Aimanul Quran. Aiman itu janji-janji. Atau kitabnya namanya At-Tibyan fi Aqsamil Quran. Ketika membahas salah satu ayat yang terdapat dalam surah Al-Haqqah ayat 38 sampai ayat 40. 3 ayat Allah menyatakan fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli sya'ir qalilan ma tu'min wa la biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin. Kata Allah, aku bersumpah dengan apa-apa yang kalian lihat dan apa-apa yang tidak kalian lihat. Yang kalian lihat adalah alam jagat raya semesta ini. Termasuk apa yang teralami oleh kita. Yang tidak terlihat adalah perkara gaib, tapi Allah terangkan. Allah terangkan tentang alam kubur, tentang surga, tentang neraka, tentang akhirat, tentang malaikat, tentang jin. Itu semua gaib. Allah terangkan. Tidak terlihat oleh kita. Kata Allah, fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Aku bersumpah dengan apa yang kalian lihat dan apa yang tidak kalian lihat. Innahu laqaulu rasulin karim. Sungguhnya Al-Quran itu adalah ucapan Rasul yang mulia, utusan yang mulia. Itu pertama. Jadi untuk menegaskan kebenaran kalamullah Al-Quran ini, Allah bersumpah dengan apa yang kita lihat dari alam ini. Dan juga apa yang tidak kita lihat. Tapi diberitahukan oleh Allah. Juga dalam surah Az-Zariyat 21 Allah menyatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang diri kamu, tidakkah kamu perhatikan? Kalau kita perhatikan ya, mulai dari
janin yang dikandung di perut ibu yang belum ditiupkan ruh, tapi kok bisa berproses ya? Siapa yang membentuk tangannya, kakinya, matanya, hidungnya, semuanya? Bentuknya sama, semua manusia bentuknya sama. Tapi kok tak ada wajah yang sama di antara sama manusia. Yang mirip ada, yang kembar umpama. Kembar pun tidak sama seluruhnya. Ada saja yang berbeda. Nah yang tidak kembar walaupun saudara kandung beda-beda segala-galanya tuh. Hidungnya mungkin sama, pesek semua atau mancung semua karena orang tuanya juga pesek atau mancung. Matanya sama seperti itu. Bibirnya bentuknya sama, tapi kok wajahnya kok beda ya? Miliaran, triliunan orang tidak ada yang sama wajahnya. Siapa yang memprosesnya? Allah Azza wa Jalla tentu saja. Allah ingatkan wa fi anfusikum afala tubsirun, tentang dirimu tuh. Tidakkah kamu perhatikan? Manusia, diri mereka sendiri menjadi dalil tentang keberadaan pencipta kita. Tidak hanya ada tapi juga asa. Tidak hanya ada dan asa tapi sang pencipta itu juga sudah mengirim utusannya kepada kita. Dan utusannya ini yang memberitahukan segala hal dan menuntun kita untuk berfikir. Ayat wa fi anfusikum afala tubsirun, tentang dirimu tidakkah kamu perhatikan? Itu para rasul yang menyampaikan, yang membuat kita berfikir, oh iya. Maka jelaslah bahwa orang yang mengabaikan Al-Quran dia tertipu dari dua sisi. Pertama, dari sisi harusnya dia itu ya berkewajiban meyakininya dan membenarkannya dan tidak mendustakan atau meragukannya. Berdasarkan hal itulah maka tak ada alasan sedikit pun untuk ragu, apalagi tidak percaya kepada akhirat yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim. Kalau ada pertanyaan, kenapa orang banyak yakin kepada akhirat, tidak ragu terhadap adanya surga dan neraka, tapi kok amalnya asal-asalan? Ada yang begitu enggak? Yakin terhadap adanya surga, adanya neraka, adanya akhirat, adanya balasan, adanya pahala dan adanya siksa, tapi masih banyak yang melanggar, mengabaikan perintah, melanggar larangan, atau toh ketika beramal asal-asalan. Ada enggak yang amalnya asal-asalan? Padahal yakin akhirat ada. Banyak. Contohnya siapa? Saya. Kita yakin nggak adanya akhirat? Yakin banget, 100%. Bingit yakinnya juga. Ada surga dan neraka. Makanya seringkali kita takut. Kadang meleleh air mata. Bergidik kita. Tapi kenapa amalnya cuek ya, asal-asalan? Kadang-kadang ada perintah yang diabaikan, kadang-kadang ada larangan yang dilanggar. Maka dijawab, mestinya idealnya nih, tabiat manusia, kalau umpamanya seseorang besok mau ada event yang super penting. Katakanlah para mahasiswa, besok ujian. Ujian ini menentukan, kalau nggak lulus, DO dia. Kalau DO, wah efek buruknya luar biasa. Orang tuanya marah besar. Nanti dia susah mencari kerja. Karena nggak punya ijazah. Walaupun umpamanya dia sudah selesai seluruh mata kuliah, tinggal satu TA. TA-nya udah selesai juga umpamanya. Tapi tidak lulus, nggak dapat ijazah, sama aja dia dianggap dengan lulusan SMA itu mah. Karena orang mau kerja itu dilihat apa? Ijazah akhir. Ijazah akhirnya SMA ya udah. Dianggap lulusan SMA walaupun kuliahnya sudah tamat seluruh mata kuliah, hanya satu yang tidak. Oleh karena itulah maka
Yang harus dia lakukan, dia akan belajar. Dia bisa-bisa nggak tidur semalaman belajar. Umpamanya besok akan ada sidang. Sidang skripsi dia. Skripsinya sudah selesai, dia yang buat. Besok sidang. Tegang nggak tuh? Tegang. Stres nggak? Stres. Gelisah nggak? Ya, gelisah. Apa yang dia lakukan? Dia akan belajar agar sukses semua pertanyaan penguji bisa dia jawab. Tidak sekedar isi dari skripsi yang dia buat, kadang hal lain, kadang berkaitan, kadang nggak ditanya kan gitu ya. Kadang-kadang mata kuliah yang di semester pertama ditanya lagi umpamanya. Karena itu basic, itu dasar. Nah, saya dengar tuh, saya punya kawan dulu dari ITB, jurusan mesin. Ketika sidang, salah satu pertanyaan yang tidak diduga, lihat nggak billboard di pinggir jalan? Iya, kamu perhatikan nggak? Iya, itu ada lubang-lubangnya kan? Iya, kenapa ada lubang-lubangnya? Tidak bleng semua besi plat gitu, tapi berlubang-lubang itu. Kenapa alasannya? Ditanya yang nggak ada di dalam skripsi itu gitu. Karena ini basic. Kira tuh. Nah, jadi orang yang akan sidang pasti nanya ke orang-orang yang sudah sidang, gimana sidang itu jalannya? Gimana tuh, jalan acara sidang dari awal sampai akhir, pertanyaan apa, bagaimana cara bertanya, apa yang harus saya siapkan, gitu kan, nanya itu semuanya. Selain mempersiapkan itu, agar sukses sidangnya, agar tidak gagal, dan itu menentukan lulus tidaknya, itu menentukan apakah dia setelah itu akan menderita ataukah akan bahagia. Mungkinkah orang besok akan sidang, malamnya dia lalai ya, tidur, nonton TV, main game, jalan-jalan, tidak memikirkan hari esok untuk sidang, tidak memikirkan materi yang akan ditanyakan dalam sidang. Tidak mungkin. Dia pasti akan siap-siap, akan sungguh-sungguh ya. Bisa-bisa dia tidak tidur semalaman, sekedar untuk mempersiapkan diri. Gelisah ya. Coba bayangkan kalau ya, ini tentang akhirat. Di akhirat nanti kita akan ditanya tentang semua amal kita, tentang semua ucapan kita. Dan akan dibalas sesuai dengan jenis amalan kita. Dan kalau balasannya itu kebaikan, luar biasa, surga. Nggak layak surga itu menjadi balasan bagi amal kita. Nggak sebanding, amal kita nggak seberapa, balasannya luar biasa. Amal yang kita lakukan untuk membayar nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia aja nggak cukup itu. Karena nikmat Allah itu nggak bisa dihitung. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau nikmat itu harus dibayar dengan ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita itu nggak cukup untuk membayar nikmat itu. Apalagi dibalas dengan surga. Enggak layak. Tapi Allah balas dengan surga. Karena rahmatnya. Jadi kalau umpamanya kita lulus di dalam ujian atau pertanyaan di alam mahsyar, diberikan surga. Tapi kalau enggak, diazab di neraka. Balasannya dahsyat, azabnya dahsyat. Pilih mana? Pasti kita akan pilih, harus bisa menjawab. Harus bisa mempertanggungjawabkan. Dan harus memperoleh surga. Harus terhindar dari api neraka. Orang yang berakal, orang yang waras, pasti mempersiapkan semua itu sejak dini. Sebagaimana seorang mahasiswa diumumkan sebulan yang akan datang akan ujian, dicicil, dikredit, dipelajari sejak sekarang bagian-bagian yang akan diujikan besok, bulan depan, sedikit demi sedikit, ya. Walaupun mahasiswa yang malas ada yang menerapkan sistem SKS ketika belajar, sistem kebut semalam.
Bulan depan mau ujian, tenang, masih lama gitu. Besoknya baru dikebut, setumpuk buku dikebut dalam semalam. SKS istilahnya, sistem kebut semalam. Mana bisa ngejar ya. Besok pas lihat soal stres dia. Oh iya tadi malam ini kebaca tapi apa lupa lagi ya. Ini mah belum sempat kebaca masih ada 3 jilid buku lagi. Aduh kayaknya di buku itu. Udah stres nggak bisa jawab ya. Kalau mendadak persiapannya. Oleh karena itulah, kalau dalam kehidupan di dunia saja kita mempersiapkan menghadapi momen atau event yang penting, orang mau wawancara kerja, persiapan dulu. Orang mau sidang sarjana, persiapan dulu. Orang mau ujian, persiapan dulu segala-galanya ya. Ini menghadapi akhirat yang jauh lebih dahsyat daripada hal itu. Oleh karena itulah maka apabila ada orang yang tahu yakin bahwa akhirat akan datang dan dia akan mengalami untuk mempertanggungjawabkan semua amalnya, tapi dia tidak mempersiapkan diri atau persiapannya ala kadarnya. Maknanya dia dalam beramal melaksanakan perintah dilaksanakan tapi ala kadarnya banyak bolong-bolongnya. Ada larangan dari Allah Azza wa Jalla banyak dilanggarnya. Tapi dia yakin ada akhirat dan akan dibalas. Kenapa itu terjadi? Itu disebabkan oleh beberapa hal. Hal pertama adalah dha'ful ilmi wa nuqsanul yaqin. Wa man dhanna anna al-ilma la yatafawut faqaluhu min afsadil aqwal wa abdaliha. Pertama, penyebab pertama adalah lemahnya ilmu dan kurangnya keyakinan. Ilmu tentang Allah kurang, ilmu tentang akhirat kurang, informasi tentang bagaimana dahsyatnya kiamat, bagaimana hisab, bagaimana timbangan, bagaimana sirat, bagaimana surga dan neraka, itu kurang. Karena kurang ilmu, keyakinan tentang hal ini juga kurang. Kalau kurang ilmu, kurang keyakinan, dorongan beramal juga kurang. Makanya amalnya ala kadarnya. Benteng untuk menolak berbagai macam godaan juga kurang, lemah, gampang ditembus. Makanya banyak melanggar larangan tuh. Siapa orang yang memiliki pandangan bahwa ilmu ini tidak berbeda-beda, tidak bertingkat-tingkat, ilmu orang itu sama, maka dia keliru. Ucapannya serusak-rusak dan sebatil-batil ucapan. Ilmu orang itu beda-beda dan melahirkan keyakinan yang berbeda-beda. Kadarnya banyak sedikitnya berbeda-beda. Melahirkan keyakinan kuat atau lemahnya juga berbeda-beda. Sedikit ilmu melahirkan keyakinan yang lemah. Banyak ilmu melahirkan keyakinan yang kuat. Nih, Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam minta tambahan ilmu kepada Allah dengan cara lain. Yaitu, ya Allah, perlihatkan kepadaku bagaimana caranya engkau menghidupkan orang yang sudah mati. Nabi Ibrahim sudah tahu, sudah yakin bahwa nanti semua yang mati itu akan dihidupkan kembali oleh Allah. Tapi ingin tambah yakin dengan cara tambahan ilmu. Allah bertanya, afalam tu'min, kamu belum iman? Bahwa kami nanti akan menghidupkan lagi orang yang sudah mati? Dijawab, bala, saya sudah iman. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi untuk lebih memantapkan hati saya. Bayangkan Nabi Ibrahim meminta kepada Allah kadar tambahan ilmu untuk memberikan tambahan keyakinan. Dalam salah satu hadis yang terdapat dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi SAW menyatakan, laisal mukhbir kal mu'ayin. Orang yang memberi informasi itu tidak sama dengan orang yang melihat langsung. Melihat kejadian langsung dan orang yang hanya dengar berita, ya beda. Yang melihat itu jiwanya juga ikut hanyut dalam peristiwa itu. Sehingga tambah apa? Tambah menghayati. Coba bayangkan.
Ada kebakaran, kita lihat langsung. Langsung mendengar gelegaknya api, langsung merasakan hawa panas walaupun dari kejauhan. Langsung melihat orang-orang berteriak ke sana kemari takut gitu ya. Menyaksikannya juga sampai gemeter, deg-degan. Lalu berkembang pikiran, jangan-jangan merembet. Kalau merembet saya terkepung api, saya harus keluar. Gitu. Berbeda dengan orang yang hanya mendengar berita. Tadi di sana itu ada kebakaran begini-begini. Itu jiwanya nggak ikut hanyut dalam kasus itu. Penghayatannya kurang. Kalau hanya sekedar dengar berita. Berbeda dengan menyaksikan. Allah memberitahukan bahwa Allah itu nanti akan menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Prosesnya juga diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi Nabi Ibrahim minta, tolong diperlihatkan caranya. Bukan nggak yakin, sudah yakin, tapi ingin tambah yakin. Menunjukkan ada perbedaan keyakinan antara sebelum melihat dengan setelah melihat. Nah, apalagi ditambah dengan aspek lain. Pertama, lemahnya ilmu. Tidak adanya penghayatan. Gaib atau jauhnya semua yang dijelaskan itu dari hati. Terus orang itu lebih sibuk dengan hal yang sebaliknya dari akhirat. Lebih sibuk dengan dunia. Kemudian ada hawa nafsu yang mendominasi. Ada syahwat yang menguasai. Ada tipuan setan. Terus janji yang Allah berikan juga tidak segera tapi ditunda nanti. Ditambah ada panjangnya angan-angan, ditambah dengan kelalaian yang menguasai dirinya, ditambah dengan cinta dunia yang segera, ditambah dengan adanya hasutan dari setan kefikirannya mencari-cari alasan, dan banyak lagi perkara-perkara lain yang menyebabkan bahwa dia itu dalam realita kehidupannya menjadi lalai. Sedikitnya ilmu, sedikitnya keyakinan, tambah adanya hawa nafsu, tambah adanya cinta dunia, tambah adanya godaan setan, segala macam. Akhirnya orang-orang yang yakin terhadap adanya surga, neraka, adanya akhirat pun masih tetap lalai. Kalau beramal ala kadarnya. Kalau melihat ada yang disenangi walaupun haram, masih saja dilakukan. Itu karena hal-hal tadi. Dari sinilah manusia berbeda-beda tingkatan ilmunya, tingkatan keyakinannya, berbeda-beda juga amalnya. Sampai ada juga orang yang memiliki ilmu yang lebih sedikit, lebih kecil daripada debu, melahirkan keyakinan yang super lemah dan melahirkan motivasi yang lemah juga untuk beramal. Sehingga amalnya sangat sedikit, kadang-kadang amalnya ditinggalkan kalau toh dilaksanakan ala kadarnya, dan lemah pula pertahanan terhadap godaan sehingga dia berani melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya adalah penyebab utama dari semua kelalaian itu adalah karena lemahnya iman, lemahnya kesabaran, lemahnya keyakinan. Makanya Allah Azza wa Jalla memuji orang-orang yang sabar dan yakin. Yakin ini lahir dari apa? Lahir dari ilmu. Sabar ini lahir dari mana? Dari amal terhadap ilmu tersebut. Siapa yang sabar dan yakin menunjukkan ilmu dan amalnya luar biasa bagus. Orang seperti itu akan menjadi tauladan, contoh ikutan pemimpin dalam hal agama. Allah berfirman dalam surah As-Sajdah 24, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Kami jadikan di kalangan manusia imam-imam, pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk kepada perintah kami.
Siapa orang yang dijadikan imam itu? Lamma sabar. Itu karena kesabaran mereka. Wa kanu biayatina yuqinun, dan mereka yakin kepada ayat-ayat kami. 2, sabar dan yakin. Makanya para ulama menyatakan wa bisabri wal yaqin tunalu al wilayatu fiddin. Dengan sabar dan yakin akan teraihlah keimaman dalam masalah agama. Maknanya keimaman dalam masalah agama, dia akan dijadikan ikutan dalam perkara agama. Walaupun dia bukan pemimpin dalam bidang sosial, dalam bidang politik, RT pun enggak. Tapi diikuti ucapannya, diikuti perbuatannya. Seperti para imam, para ulama. Kenapa Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad disebut imam? Karena mereka ikutan, diikuti dalam perkara agama. Walaupun mereka bukan pemimpin secara sosial dan politik. Tapi disebut imam. Kenapa? Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam An-Nasai dan seterusnya disebut imam? Karena mereka ikutan dalam perkara hadis. Dan begitulah para ulama disebut imam, karena memang mereka menjadi ikutan. Itu diraih oleh 2 hal, sabar dan yakin. Yakin dari ilmu, sabar dari amal. Ya, itulah penjelasan tentang tertipu dengan kehidupan dunia. Cukup sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab, dan kepada Cepi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Di nomor 022 86862637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811 227 1476. Sekali lagi di nomor 0812. Ya, baik. Sudah ada penelpon yang masuk. Silakan. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak. Ustaz, saya mau tanya. Ya. Orang yang tertipu kehidupan dunia itu banyak, tapi yang banyak ilmunya agama juga ada. Bagaimana seperti yang sudah banyak ilmunya menjabat di pemerintah, tapi ternyata masih menginginkan kehidupan dunia. Nah, bagaimana cara kiat-kiat jangan sampai tertipu oleh kehidupan dunia itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mulyono di Bandung. Jamaah tetap kita ini, Mas. Di mana ada kajian, beliau selalu di depan. Sekarang nggak ada kajian online, ya adanya juga tetap beliau terdepan, ya. Sudah sepuh lah, lebih dari 70 tahun. Tapi masih gagah. Barakallahu fiik, semoga Allah memberikan barokah ke sisa usia Pak Mulyono ini, ya. Semoga diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Tapi jangan sekarang wafatnya, nanti pada saat terbaik. Dan kita semua juga semoga demikian. Semoga Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Apa pertanyaan? Agar tidak kiat-kiat agar. Iya, banyak orang yang berilmu agama terjun ke dunia politik, jadi pejabat. Akhirnya kita melihat luntur tuh agamanya. Baik dari segi keilmuan, hafalan ayat, hafalan hadis, keilmuannya, ataupun pengamalannya. Apa yang dulu dia yakini sebagai sebuah kebid'ahan yang wajib dijauhi, setelah terjun ke dunia politik, kebid'ahan yang dulu diyakini sebagai kebid'ahan dianggap sebagai satu sunnah untuk media merekrut, menghimpun suara. Kalau dulu sebelum azan sudah di masjid, sebelum imam datang dia sudah sholat duluan, sholat sunat maksudnya, baca Quran, berdoa, ya.
Setelah selesai sholat, dia yang paling akhir pulang. Sebelum yang lain-lain pulang, dia tidak beranjak dari masjid. Setelah jadi pejabat, maka sholat zuhur pun hampir dijama dengan asar. Hanya alasan rapat, sidang, dan sidang rapat untuk kepentingan umat disebut dengan jihad fisabilillah. Jihad di bidang politik. Dulunya rajin tahajud, saum Senin Kamis. Sekarang jangankan tahajud, sholat fardu yang 5 waktu aja jarang dilakukan berjamaah di masjid. Dengan alasan jihad di bidang politik tadi. Hartanya ya jelas melimpah lah. Dan seterusnya. Kalau gaji kan nggak seberapa, bagi mereka nggak seberapa. Kalau kita seberapa banget. Gaji itu utuh di rekeningnya. Tapi di luar gaji itu jauh lebih gede. Nah, padahal tadinya ahli agama. Apakah mungkin tertipu? Iya, dia akhiratnya sedikit demi sedikit luntur. Terbuai dengan kemewahan dunia. Bagaimana caranya agar kita tidak seperti itu? Ya pertama, niat ikhlas karena Allah. Kita belajar ilmu untuk akhirat. Kita belajar ilmu agar ibadah kita lebih intensif. Agar akhlak kita lebih mulia. Agar ibadah kita lebih bagus baik dari segi kualitas ataupun kuantitas. Agar kita lebih mendahulukan akhirat daripada dunia. Tujuannya itu. Makanya berkata Imam Ahmad, kata beliau, al-ilmu la ya'diluhu syai'un, la ya'dilu syai'un in sahhatin niyah. Ilmu itu enggak ada bandingannya. Kalau niatnya benar. Ilmu itu tidak ada yang menandinginya. Kalau niatnya benar. Ditanya kaifa dzalik? Bagaimana niat yang benar itu? Beliau menjawab, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari diri orang lain. Jadi niatkan ilmu itu untuk akhirat. Ilmu untuk meraih apa-apa yang ada di sisi Allah, bukan untuk meraih dunia. Jangan menjadikan ilmu sebagai alat untuk meraih dunia. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tubahu bihil la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama. Wala takhayyaru bihil majalisa. Jangan kamu mencari ilmu agar kamu ini berbangga-bangga disebut ulama. Atau jangan mencari ilmu dalam rangka mendebat orang-orang bodoh dengan orang-orang bodoh, untuk mendebat orang-orang bodoh. Dan juga jangan sampai mencari ilmu agar kalian terpilih dalam majelis-majelis. Untuk dunia pokoknya. Faman fa'ala dzalik fannar. Siapa yang melakukan itu neraka. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi Allah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi arada minad dunya lam yajid arfal jannah yaumil qiyamah. Siapa orang yang mempelajari suatu ilmu yang Allah ridhoi, ilmu yang hanya boleh ditujukan untuk Allah, tapi dia tidak mempelajari ilmu itu kecuali untuk kepentingan dunia, dia tidak akan mencium baunya surga di akhirat nanti, alias ke neraka. Inilah yang dimaksud dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, innallaha la yu'aidu hadzal din bi rajulin fajir. Allah akan menolong agama ini dengan orang durhaka. Allah akan menguatkan agama ini melalui orang durhaka. Apa maksudnya? Apakah nanti agama ini akan dibela, dibantu dengan ahli maksiat? Dengan para pemabuk, dengan para penjudi, para pezina, para maling, membela agama Allah? Bukan itu. Kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, maksud Allah akan menguatkan agama ini dengan seorang durhaka, maksudnya ulama. Orang berilmu, tapi niatnya rusak. Itu durhaka. Belajar ilmu, mengajarkan ilmu untuk dunia, itu maksiat. Tidak ikhlas. Jangankan mencari ilmu, sholat aja.
tapi tidak ikhlas, riya umpamanya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim alladzina hum yura'un. Yang riya itu wail, itu salat. Termasuk mencari ilmu. Niatnya tidak ikhlas, tidak karena Allah, bukan untuk akhirat. Dan itu yang menjadi penyebab orang mati dalam keadaan apa? Su'ul khatimah. Waliyadzubillah. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, itu syarah kitab Arba'in An-Nawawiyah, ketika menerangkan sebuah hadis ini dalam Arba'in An-Nawawiyah. Innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihi al-kitab wa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha waliyadzubillah. Ada orang yang beramal dengan amal-amal ahli surga sehingga enggak ada jarak yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali sejengkal, kecuali sehasta. Tinggal selangkah lagi dia masuk surga. Dia mengamalkan amalan ahli surga, ibadah, tauhid, amal soleh, kebaikan, gitu aja terus. Tapi ketetapan Allah mendahului. Dia belot, dia berhenti dari semua ibadahnya itu, dia melakukan amalan-amalan ahli neraka, mati dalam keadaan demikian, masuk neraka. Su'ul khatimah. Siapa orang seperti ini? Salah satunya adalah orang yang ketika ibadahnya tidak ikhlas. Untuk dunia, bukan untuk akhirat. Nah, itu menjadi penyebab su'ul khatimah. Ulama, orang berilmu, mendakwahkan ilmunya, mengajar orang, tapi untuk dunia. Islam terkuatkan nggak? Terkuatkan. Banyak orang dapat hidayah. Banyak orang yang tadinya ahli maksiat menjadi ahli taat. Yang bid'ah menjadi sunnah. Yang kufur menjadi muslim. Yang syirik menjadi tauhid. Banyak. Dengan ilmunya, dengan dakwahnya. Tapi untuk dunia, niatnya yang tidak ikhlas. Allah kuatkan agama dengan orang fajir seperti dianya sendiri celaka. Walaupun umat banyak tertuntun dan agama menjadi kuat. Ini yang dimaksud. Innallaha la yu'ayyidu hadzal din birajulin fajir. Allah akan menguatkan agama ini dengan seorang laki-laki durhaka. Yaitu orang yang aktif ibadah, aktif dakwah, tapi tidak karena Allah, tapi untuk dunia. Jadi pertama, niatkan mencari ilmu untuk akhirat. Maka insya Allah kalau niatnya mencari ilmu untuk akhirat, ada godaan ini, godaan itu nggak akan tergoda. Nah, ibu-ibu atau para jamaah terutama yang berduit ini, mengajak ustadz ke ajakan yang bertolak belakang dengan apa yang diajakkan oleh ustadz. Para ustadz mengajak manusia untuk tidak mengejar dunia, tapi agar mengejar akhirat. Tapi banyak jamaah yang menyeret ustadz untuk menikmati kemewahan dunia. Ada nggak yang begitu? Ada ya. Ustadz-ustadz yang harus waspada tuh. Jangan sampai hidup ustadz itu hidup di bawah ketiak para orang kaya. Dakwahnya nanti diatur, gimana orang kaya, gini. Kalau enggak akan saya bantu. Emangnya kita butuh dengan bantuan mereka? Tidak. Allah yang mengatur siapa yang layak membantu dakwah ini. Orang kaya tapi jahil mau mengatur dakwah. Aduh, dalam segala hal. Kalau orang tidak tahu lalu ikut campur itu lebih banyak merongrong merusak. Coba umpamanya ibu-ibu lagi masak. Ada anak kecil, anaknya usia SD atau TK 5 tahun, 6 tahun. Ikut masak, ikut nyiksik bawang gitu, ngiris bawang gitu. Da kawur itu ya, dikasih pisaunya, dikasih bawangnya. Bukannya diiris tipis-tipis malah dipek-prek gitu, pejet. Terat kakerut, kakerut itu terkerat, terluka, jadi nangis, tambah masalah. Ibunya lagi nyuci di WC, datang anaknya, mama saya ikut nyuci, mana bajunya, dikasih baju, disuruh, umpamanya deterjen satu plastik besar sekilo, brus untuk satu sapu tangan. Liar tuh, jadi tambah menghambat. Orang bodoh ikut campur, tambah menghambat. Nah, ada nih orang-orang
yang tidak tahu syariat, tidak tahu dakwah, ikut mengatur dakwah hanya karena dia punya kekuasaan atau punya uang. Si ustadz mau lagi diatur, manut gitu ya. Makanya kalau saya pribadi afan, ustadz nanti saya bantu, tapi gini-gini, enggak, udah sana pergi. Antum mustami saja deh. Mau bantu silakan, tetap jadi mustami. Jangan ngatur kehidupan ustadz, dakwah ustadz. Kalau mau bantu silakan jadi mustami, nih bantu dakwahnya. Bukan pribadi ustadznya, nih apa fasilitasnya silakan. Pribadi ustadznya nggak perlu dibantu. Allah sudah menjamin semuanya. Oleh karena itulah maka niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat. Afwan Ustadz mau bertanya, anak perempuan Ana didekati laki-laki yang katanya mau menikahinya, tapi Ana kurang suka karena anak laki-laki ini membawa pengaruh nggak baik. Anak Ana jadi bongkar pasang hijab. Apa yang harus Ana lakukan Ustadz? Apa masuk neraka karena Ana melarang anak dekat laki-laki ini? Jazakallahu khair, dari hamba Allah di Bandung. Silakan. Hamba Allah di Bandung punya putri sudah berhijab. Ada yang ngeceng, tapi pengaruhnya buruk. Karena laki-laki ini dia bongkar pasang hijabnya. Bayangkan kalau nanti sudah jadi istrinya. Bisa-bisa bukan bongkar pasang tapi bongkar terus. Akhirnya copot hijabnya. Si orang tua ikut bertanggung jawab. Ya iyalah kalau sudah tahu begitu. Atau jangankan anak kita ya. Barang kita ada yang mau pinjem. Yang sekedar pinjem. Tapi kita tahu orangnya jorok. Motor kita pinjem motor. Tapi kita tahu dia ini sembarangan. Ngebut ya. Sering nabrak, sering nyenggol gitu ya. Gak pakai helm nanti ditilang. Kita rugi enggak? Ya rugi. Itu baru pinjem loh. Maka kita tegas. Enggak akan dikasih. Kenapa? Antum jorok. Urusan bensin gak diisi gak apa-apa. Tapi ini nih nanti ditilang. Pulang-pulang ini motornya ini STNK-nya ditilang, ini sudah tilang. Kita yang harus tanggung jawab. Codak-codak lagi ya. Maka kita tidak akan kasih. Nasihati kalau kamu ingin dipercaya pinjam motor saya. Perbaiki cara kamu nyetir. Akhlak adab kamu ketika nyetir. Pakai helm, punya SIM. Kemudian jangan ngebut, jangan ugal-ugalan dan susah, baru dipercaya. Itu baru barang. Nah sekarang anak kita, belahan jiwa kita yang pertanggungjawaban sampai ke akhirat, masa mau dititipin ke orang yang akan merusak anak kita untuk kehidupan akhirat. Mungkin dunianya dia akan terjamin lebih kaya umpamanya, lebih senang, tapi akhiratnya akan kita kasih? Ya enggak lah. Apa yang harus dilakukan? Nasihati anaknya, nasihati dia. Nah, tanggung jawab saya sebagai orang tua ini sampai ke akhirat. Anak saya sudah didik dari kecil agamanya sampai begini. Itu harus dilanjutkan loh. Oh iya pasti Bu. Pasti gimana? Ini aja udah dibuka hijab saya, hijab anak saya. Gimana itu? Tanya dia ngajinya di mana. Tanya dia bagaimana pergaulannya. Wah saya mau punya geng motor. Aduh gawat. Kecuali kalau geng motornya kalangan ikhwan yang memang mengisi kegiatan-kegiatan touringnya dengan ibadah tanpa meninggalkan kajian. Kemarin ada yang datang ke saya geng motor tuh. Berapa? 20 orang ya? 20 orang lah kira-kira. Nah, saya nasihatin. Aktivitas utamanya ngaji. Kalau musim pandemi ini jangan tur lah. Jangan. Nggak bagus. Ngaji aja kita berhenti. Gara-gara menghindarkan adanya virus. Ini mau berombongan. Ya, nasihati agar orang itu agamanya baik dulu. Suruh ngaji. Kalau sudah ngaji, sudah soleh, maka insya Allah si Ikhwan itu anak kita yang tadinya bongkar pasang menjadi pasang terus. Anak kita yang tadinya lalai kalau keluar hanya sekedar nyapu ngepel di teras umpamanya nggak pakai kaos kaki karena ribet, setelah umpamanya mau dilamar sama anak ini sama laki-laki ini menjadi ketat. Ke warung pun
Beliterasi pun mau selalu jaga kaos kakinya, kaos tangannya, cadarnya umpamanya. Oke. Nah, kalau sekarang ini ada ikhwan suka pinjam motor. Begitu pulang full tank bensin teh. Terus sebelum dipulangin itu ke tempat cuci motor dulu. Kinclong. Sopan ini terima kasih sudah dipinjami motor, dilihat kinclong, dilihat bensinnya full tank, tadinya mah kosong di E, ini di F gitu. F itu artinya penuh. Akhirnya kita malah menawari lagi, kapan mau pinjam lagi motor saya mumpung kosong bensinnya. Kan begitu. Itu barang. Apalagi ini orang ya. Demikian Bu, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih kembali ke penanya melalui pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz, saya hamba Allah di Kabupaten Bandung. Saya menjual baju anak yang bergambar karakter kartun dan ada beberapa gambar makhluk hidupnya juga. Bagaimana hukumnya Ustaz, mengingat dalam Islam diharamkan membuat gambar makhluk bernyawa? Jazakallahu khair Ustaz, barakallahu fiik. Silakan. Itu sudah tahu, nggak perlu dijawab. Cari aja baju-baju anak yang motifnya kembang-kembang atau pemandangan atau tulisan-tulisan ya seperti itu. Itu lebih selamat. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya dari Padalarang, dari Khalid di Padalarang. Assalamualaikum Ustaz. Agar tidak tertipu dunia, apakah kita tidak perlu mengejar dunia saja? Contohnya tidak perlu beli rumah, hanya mengontrak saja, tidak perlu mobil, cukup motor saja. Bagaimana seharusnya Ustaz? Jazakumullahu khair. Silakan. Baik, barakallahu fiik. Kalau dimaksud mengejar dunia dengan mengabaikan akhirat itu yang tidak boleh. Tapi kalau mengejar dunia justru untuk investasi akhirat bagus. Kenapa saya mengejar dunia? Saya ingin haji. Haji sekarang kan kalau yang yang reguler belasan tahun ya waiting listnya. Nah, yang agak agak cepat plus itu 5 atau 6 tahun. Tapi itu pun sudah ratusan juta. Sekitar 10 sampai 11 US dollar umpamanya. Yang kalau dirupiahkan mencapai 150 sampai 200 juta. Apalagi kalau ingin sekarang daftar, tahun ini juga berangkat. Namanya Furoda ya. Dan Travel Mumtaz ini atau Nasatul Ummah siap. Memfasilitasi yang Furoda. Sekarang daftar, tahun ini berangkat. Itu bisa mencapai 20.000 lebih, 22.000 dolar, sekitar 300 jutaan gitu. Kalau nggak punya uang bisa nggak? Nggak bisa. Ingin umroh, sekitar 30 juta. Nggak punya uang, nggak bisa. Makanya saya ingin haji, saya ingin umroh, saya ingin umrohkan orang tua, ingin umrohkan ingin hajikan orang tua. Saya ingin membantu masjid, saya ingin membantu dakwah, saya ingin membantu ma'had umpamanya. Untuk itulah saya kejar dunia, tanpa mengabaikan akhirat. Saya tetap ngaji rutin, saya tetap sholat 5 waktu di masjid gitu ya. Saya tetap hafalan Al-Quran nambah minimalnya tetap gitu. Saya tetap ikut halakoh tahfidzul Quran ya. Tapi tetap saya mengejar dunia. Untuk apa? Bukan untuk bersenang-senang. Mobil perlu, ya perlulah. Untuk apa ya? Untuk umpama keluarga, kepentingan keluarga, ngaji kalau hujan, nggak bisa motor. Nggak bisa pakai motor. Anak 2 aja sudah nggak layak pakai motor tuh. Ya, mobil untuk kepentingan dunia. Untuk kepentingan akhirat. Untuk kepentingan agama. Kalau umpama mengejar dunia untuk bisa berinvestasi lebih baik di akhirat, ya, dengan cara zakat, infak, sedekah, membantu dakwah, untuk haji, umroh, untuk membantu pembangunan pondok pesantren, masjid dan seterusnya, itu bagus. Adapun yang terlarang adalah mengejar dunia sampai melalaikan akhirat dan bisa menyebabkan dia terjerumus ke dalam berbagai macam dosa dan kemaksiatan karena dunia yang sudah diarai. Ya, wallahu a'lam. Terakhir ya. Ya, baik. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke penanya dari Ibu di Siak. Ya, beliau bertanya, Ustaz, apa betul jika anak kecil meninggal bisa menolong orang tua di surga? Dan satu lagi, baiknya akikah atau kurban atas jiwanya ya Ustaz? Terima kasih. Silakan.
Ya, ibu di Siak-Siak itu daerah mana ya? Papua gitu. Biak itu Biak itu. Kalau Siak tidak ya. salah Riau. Riau. Ada 2 pertanyaan. Benar nggak anak yang kecil bisa menyelamatkan orang tuanya? Benar. Berapa orang? Ya, berapa orang? Lebih banyak, lebih bagus. Lebih bagus. Maknanya untuk dia ya, untuk akhirat dia lebih bagus. Kalau seorang gimana? Seorang juga. Ya. Ma min muslimin mata ya alaihi thalathatu min auladih. Siapa orang yang ditinggalkan mati oleh 3 orang anaknya. Kana hijaban minan nar. Kana hijaban anhu minan nar. Maka anak itu akan menjadi penghijab, penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Seorang wanita bertanya, wasnan ya Rasulullah, 2 orang gimana? Wasnan, 2 orang juga. Kalau tadi kan 3 orang anak mati. Sekarang 2 orang. Gimana kalau 1 orang? Ya 1 orang juga. Berdasarkan hadis Nabi SAW sedang ngariung, sedang berkumpul dengan sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba di balik punggung seorang sahabat nongol ada anak kecil. Malu-malu kucing, malu-malu anak kecilnya. Oleh bapaknya diambil di pangku, kemudian ditatap, diusap, diciumi kayak yang sayang. Bukan kayak, memang sayang. Kata Rasulullah SAW, hal tuhibbu, apa kamu mencintai anakmu ini? Dia menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallah kama ahbabtuh. Wahai Rasulullah, semoga Allah mencintai engkau sebagaimana aku mencintai anakku ini. Cintanya bingit gitu ya. Esok harinya biasa berkumpul lagi, sahabat yang kemarin bawa anak itu enggak ada. Ditanya kemana? Kata sahabat lain, ya Rasulullah, anak yang engkau lihat kemarin itu meninggal. Ayahnya sekarang sedang berduka. Langsung Nabi SAW bangkit, kemudian berjalan menghampiri rumah orang itu. Para sahabat juga ikut. Lalu dihibur. Kata Nabi SAW, ayyuhuma ahabbu ilaik, mana yang lebih kamu suka? Anak itu hidup panjang dan engkau bersenda gurau, bercengkrama dengan dia seumur hidupmu, atau anak itu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian membawa masuk ke surga nanti. Mana yang lebih kamu sukai? Orang itu menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga dan menuntunku ke surga nanti, lebih aku sukai daripada anakku yang hidup terus. Kata Nabi SAW, demikian anakmu sekarang. Dia menunggumu di pintu surga dan kelak menuntunmu masuk surga. Menghibur ya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alahul khasa au likullina? Wahai Rasulullah, apakah ini khusus bagi dia atau berlaku bagi kita semua? Dijawab, berlaku bagi kalian. Bal likullikum. Ini menunjukkan satu anak juga yang akan menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka dan menunggu di pintu surga untuk kemudian masuk ke dalam surga ya. Ini yang pertama. Kedua, anak itu apakah diakekahi atau dikurbanin? Ini sudah meninggal berarti ya. Kalau yang dimaksud anak itu sudah meninggal, diakekahinya dulu waktu usia 7 hari dari hari kelahirannya. Ya, boleh ke-14, boleh ke-21, nggak masalah. Ya, kalau sudah berlalu ya sudah. Apa harus dikurbankan? Kalau sudah meninggal nggak perlu dikurbankan. Kecuali kalau anak itu sekarang masih hidup, belum diakekahi. Apa harus diakekahkan? Enggak. Kalau pribadi saya tidak mengakekahkan anak yang sudah lewat usia 7 hari. Tapi kalau ada yang mau mengakekahkan sekarang boleh, nggak apa-apa. Kalau saya dikirim dagingnya saya makan. Saya tidak akan mengatakan itu bid'ah. Silakan saja ya. Silakan saja. Nah, terus kalau kurban gimana? Kurban beda lagi, sebabnya beda, waktunya beda. Hukumnya beda, ya. Maka kalau setiap tahun datang kurban ya dan kita punya kemampuan kurban. Walaupun kita dulu belum akekah nggak masalah, nggak ada hubungan antara kurban dengan akekah. Ya, cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuota haji semakin hari semakin terisi. Nasrotul Ummah
menyediakan sebuah solusi berangkat haji tanpa ngantri. Dibimbing langsung oleh Ustadz Abu Haidar As-Sundawi dan Ustadz Rizal Juliar, putra Nanda LC. Dengan Haji Furoda, insya Allah Anda dapat berangkat di tahun 2021. Jaminan 100% uang kembali jika tak pergi haji. Daftar segera. Hubungi 0812 1953 3422.